Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UKPPG untuk hari Rabu Kamis ya. Teman-teman, untuk hari sebelum ini, teman-teman banyak yang tanya FR-nya sudah keluar apa belum? Memang belum ada yang PGSD ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang kemarin itu bagaimana kalau terjadi misalkan soal-soalnya diperbarui semua. Nah, lalu nasib teman-teman bagaimana yang sudah terlanjur untuk belajarnya FR saja. Nah, teman-teman harusnya itu belajarnya tidak hanya FR tapi tip and tricksnya ya. Jadi dari My Channel juga memfasilitasi tentang itu. Nah, pelajari ini sebelum tes UKPPG, soal apapun nanti teman-teman bisa jawab dengan mudah gitu sebenarnya ya. Sebagaimana tak kemarin ya kita sudah berikan videonya juga, itu triknya ya begitu. Sangat sederhana dan mudah teman-teman. Teman-teman bisa pelajari itu. Oke, kita masuk saja langsung ya supaya tidak berlama-lama untuk indikatornya untuk penerapan asesmen ya. Untuk asesmen semuanya nanti kita akan bahas. Nah, ini yang agak sulit sebenarnya sih, makanya kita buat konten untuk penerapan asesmen ini. Kapan asesmen, rencana asesmen, desain asesmen itu dilaksanakan? Yaitu ketika, ini menurut UBD ya, Understanding by Design, itu rencana asesmen itu dibuat setelah tujuan pembelajaran, kemudian setelah asesmen dibuat, baru membuat desain pembelajaran. Itu urut-urutannya. Tujuan pembelajaran dulu, baru desain asesmen, baru membuat desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu macam-macam ya teman-teman ya, membuat RPP atau modul ajar, kemudian media ajar di situ, menyediakan sumber ajar di situ, langkah-langkah pembelajaran ada di situ, di desain pembelajaran. Nah, next berikutnya teman-teman harus bisa membedakan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Ini penting. Asesmen diagnostik itu asesmen di awal ya, sebelum pembelajaran. Ya, tujuannya adalah untuk identifikasi kebutuhan belajar ya. Identifikasi awal kemampuan peserta didik, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Kebutuhan belajarnya seperti apa. Nah, nanti dari asesmen diagnostik nanti digunakan sebagai rancangan untuk membuat pembelajaran diferensiasi sebenarnya begitu ya. Oke, yang kedua adalah asesmen formatif. Tujuannya untuk memperbaiki, dilaksanakan pada saat pembelajaran. Ya, pada saat pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif itu biasanya di akhir tujuan pembelajaran digunakan untuk mengukur hasil akhir, untuk memberikan nilainya di asesmen sumatif. Nah, teman-teman harus paham ini ya. Saya sudah berikan apa namanya tabelnya supaya teman-teman bisa baca. Kemudian next berikutnya ranah. Ini yang paling penting teman-teman ya. Untuk ranah asesmen itu dibagi menjadi tiga. Asesmen afektif, asesmen kognitif, asesmen psikomotorik. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Perbedaan ya, pertama bentuknya. Asesmen sikap itu biasanya bentuk alat ujinya atau instrumennya adalah wawancara, jurnal, ya kemudian angket observasi perilaku, penilaian diri atau self assessment, kemudian penilaian antar teman atau penilaian teman sejawat. Kemudian KKO yang digunakan biasanya menunjukkan sikap, memiliki sikap itu ya. Ada hubungannya itu menunjukkan memiliki. Kemudian untuk yang kedua adalah pengetahuan kognitif. Itu biasanya bentuknya adalah tes tertulis, penugasan, lisan, dan seterusnya ya. Ini untuk karena kognitif itu menilai berdasarkan taksonomi Bloom teman-teman. Dari C1 sampai C6. C1 itu menyebutkan, biasanya menyebutkan itu dimulai dari kata kerja, sebutkan, apa. Itu C1 kan tingkatnya hafalan paling rendah ya, mengingat ya. Biasanya kata kerja yang digunakan apa, kemudian sebutkan. Disebutkan hanya sebutkan saja, tidak dijelaskan rinciannya. Yang kedua adalah memahami. Memahami itu kata kerja operasional yang biasanya digunakan adalah menjelaskan, memahami, mengidentifikasi. Kemudian C3-nya menerapkan, itu memberikan contoh, menentukan, dan lain-lain. Banyak ya, silakan teman-teman cari sendiri untuk pembagian tanah, tapi biasanya yang dipakai hanya ini aja. Kemudian C4 itu melakukan analisis. Analisis itu bahasa lainnya menelaah, merinci gitu ya, mensintesis dan seterusnya, menguraikan. Tidak saya tulis semua di situ nanti terlalu banyak. C5 mengevaluasi itu ya evaluasi, memilih, membandingkan, menilai dan seterusnya. C6 mengkreasi ya membuat. Kalau membuatnya dalam bentuk produk ya atau laporan itu nanti masuknya di keterampilan. Ini membuatnya misalkan buat gagasan dan lain-lain itu masuknya di C6. Gitu ya. Keterampilan atau psikomotorik itu biasanya dipakai
Misalkan penilaian praktek itu instrumennya adalah observasi praktek. Penilaian portofolio itu kumpulan karya teman-teman. Jadi setiap anak-anak itu membuat karya nanti dikumpulkan jadi satu, jadi kumpulan karya terbaik siswa itu namanya portofolio. Kemudian project, produk ya, produk itu membuat, biasanya membuat produk apa gitu ya. Kata kerja operasionalnya biasanya praktek apa, praktek berenang, praktek apa, atau berenang atau berlari dan lain-lain. Membuat itu hubungannya dengan produk. Menyajikan itu keterampilan praktek penyajian. Praktek penyajian itu contohnya ya presentasi, menyajikan dalam bentuk laporan dan seterusnya. Itu ranah asesmen, teman-teman harus pahami. Nah, kita langsung saja praktekkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Saya bacakan dulu ya. Jadi, pada pembelajaran pendidikan Pancasila, guru akan mengajarkan materi tentang keragaman suku di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah menentukan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya kira-kira apa? Mengimplementasi pembelajaran dengan prinsip OBD. Tadi sudah kita berikan materinya ya. Jadi langkah awalnya memang menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, buat rencana atau desain assessment ya. Jadi jawabannya A ini benar. Kalau B menyusun bahan ajar itu maksudnya di desain pembelajaran. Jadi setelah membuat rencana baru membuat desain. Membuat media juga yang C. Merancang kegiatan juga C. Sama dengan yang B tadi ya. Membuat desain pembelajaran. Kemudian menyusun lembar kerja juga membuat desain pembelajaran. Jadi yang benar adalah A. Teman-teman harus memahami ini tiga struktur ini ya, dari tujuan pembelajaran, kemudian baru membuat desain asesmen, baru kemudian membuat desain pembelajaran. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Pak Reno seorang guru di SD Sukakarya di sekolah ya tersebut telah menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Pak Reno selalu melakukan asesmen awal. Tujuan melakukan asesmen awal dalam pembelajaran kira-kira apa? Nah, tadi kita sudah buatkan perbedaannya ya, asesmen awal, formatif, sumatif. Itu memang benar-benar sering keluar dan selalu keluar karena termasuk indikator gitu ya, teman-teman. Oke, kita lihat opsi A, memberikan nilai. Memberikan nilai sebelum peserta didik diberikan materi pelajaran. Itu tidak penting. Tujuan dari asesmen diagnostik tadi sudah kita katakan adalah mengidentifikasi kemampuan awal. Identifikasi kemampuan awal itu tujuannya apa? Untuk melihat kebutuhan peserta didik terhadap pembelajaran. Nah, kalau kebutuhannya digunakan untuk apa sebenarnya? Untuk dasar pengembangan kita dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Itu sebenarnya itu. Maka A itu salah ya. Yang B, mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak bisa. Bukan ya. Itu fokusnya kita ke siswa bukan guru. Yang C, membandingkan kemampuan peserta didik. Membandingkan kemampuan peserta didik itu sumatif akhir ya. Nilai penilaian. Yang D, mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan belajar potensi dari peserta didiknya. Yes, ini betul. Memberikan nilai, kalau hubungannya dengan memberikan nilai itu sumatif gitu ya. Next, Pak Riko seorang guru kelas 4 di SD Cutnyadin. Dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah A, formatif, B, sumatif, C, portofolio, D, diagnostik, E, project. Kalau kita lihat dari A sampai E itu berarti teman-teman diminta untuk menganalisa perbedaan antara diagnostik, formatif, sumatif. Jadi untuk portofolio dan project itu hanya pengecoh saja ya, pengecoh saja. Nah, kita analisa, itu sudah saya bold hitam di situ, teman-teman bisa lihat dalam pembelajaran yang dilakukan. Kemudian terlibat aktif dalam pembelajaran berarti saat pembelajaran. Kalau saat pembelajaran maka yang digunakan adalah tes formatif ya. Kalau sumatif setelah pembelajaran, kalau diagnostik di awal sendiri, awal pembelajaran. Oke, next berikutnya. Kan mudah ya, jadi teman-teman kalau tahu triknya itu sederhana sekali. Guru sedang membelajarkan tentang upaya melestarikan kebudayaan. Untuk menentukan apakah peserta didik sudah memahami cara melestarikan kebudayaan, maka guru akan melakukan asesmen dengan teknik tes tertulis bentuk uraian. Kira-kira pertanyaan yang tepat digunakan adalah apa? Itu teman-teman lihat itu saya bold hitam.
Itu memahami. Memahami itu masuknya di C2 kan, teman-teman. Ya, kognitif atau pengetahuan level kedua. Jadi nanti kita akan analisa A sampai E itu yang mana masuk C2. Kita lihat opsi A, jelaskan itu masuknya C2. Sebutkan itu C1 gitu ya. Buatlah satu gagasan, itu mengkreasi gagasan. Membuat gagasan itu mengkreasi gagasan itu masuknya C6, teman-teman. Apa saja, apa itu maksudnya sebenarnya untuk menunjukkan pada definisi sebenarnya. Jadi tidak tepat digunakan. Apa saja itu tidak digunakan, tidak tepat untuk konsep bahasanya, tidak tepat digunakan untuk menyebut memahami. Jadi bukan ya. Apa saja itu sama dengan menyebutkan, itu masuknya di C1. Apa sebutkan itu levelnya C1. Bagaimana, kalau bagaimana itu naik lagi. Naik lagi sampai C4 ya. Bagaimana itu C4, mengidentifikasi. Bagaimana kamu mengidentifikasi masuknya di C4. Maka jelas kelihatannya teman-teman. Silakan teman-teman sambil dipahami ya, kalau apa sebutkan itu masuknya di C1, jelaskan, deskripsikan ya, itu C2, berikan contoh, penerapan dan lain-lain itu masukkan C3. Kemudian C4-nya teman-teman bisa lihat itu kalau pertanyaannya biasanya bagaimana kamu mengidentifikasi, bagaimana kamu membuat hubungan, hubungkanlah, carilah pengaruh, itu masuknya di C4. C5 itu pilihlah, itu biasanya kata-kata yang dipakai, atau bandingkanlah, itu yang dipakai. Nah, kalau C6 itu buatlah gagasan dan lain-lain, buatlah ide dan lain-lain, itu masuk ya. Jadi ini jawabannya jelas kelihatan ya, ini A. Itu teman-teman cara menjawabnya ya. Oke, next, seorang guru sedang membacakan sebuah cerita untuk peserta didik kelas 6. Dari pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Mengidentifikasi kan maksudnya C2 ya teman-teman ya. Asesmen yang sesuai untuk kegiatan pembelajaran tersebut kira-kira apa? Bentuknya pilihan ganda kompleks, jadi jawaban bisa lebih dari satu. Oke, kita lihat ya. Yang A, membuat kata-kata mutiara tentang nilai yang terkandung dalam cerita. Membuat kata mutiara tadi kita sudah bilang, membuat kata mutiara, kemudian membuat ide, membuat gagasan, itu maksudnya dikreasi. Kreasi itu C6. Ya. Meminta peserta didik menceritakan kembali, kalau langsung ke depan itu namanya keterampilan yang diuji ya, keterampilan bercerita, keterampilan praktik. Merancang proyek, berarti ini keterampilan proyek kan masuk di ranah proyek kan, ranah keterampilan. Memberikan 5 soal benar salah, nilai-nilai dalam cerita. Benar salah itu masuknya kognitif ya, dan ini masuknya C2. Melakukan presentasi itu keterampilan penyajian, masuknya di ranah keterampilan, jadi bukan kognitif. Jadi jawabannya jelas kelihatan itu di next. Berikutnya, Bu Ani, guru SD Nusantara yang memiliki peserta didik yang sangat beragam. Metode asesmen yang paling sesuai yang bisa diterapkan Bu Ani untuk mengevaluasi pemahaman konsep. Kalau kata-katanya pemahaman konsep berarti masuknya di C2. Secara individual dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi mau mengevaluasi pemahaman konsep individual. Ya. Masuk di level pemahaman konsep berarti masuk di kognitif ya. Nah, kita lihat opsi pilihan gandanya. A, penilaian diri yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik. Penilaian diri itu tidak cocok untuk mengukur pengetahuan. Maksudnya kan tadi diafektifkan atau sikap, jadi tidak mungkin. Portofolio itu ranahnya di keterampilan, bukan pemahaman atau bukan pengetahuan ya. Ujian tulis itu masuknya di level kognitif, masuk ya. Kemudian penilaian teman sejawat itu biasanya untuk mengukur ranahnya afektif atau sikap. Pengamatan perilaku itu observasi perilaku, sama itu masuknya di ranah sikap. Nah, kelihatan sekali, sangat mudah kan teman-teman menjawabnya. Jadi jangan lupa untuk trik-triknya ya. Kalau teman-teman tahu triknya, pasti bisa menjawab semua soal. Oke, next. Tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru adalah peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh. Menyebutkan itu masuknya di C1 ya. Contoh-contoh artinya lebih dari satu.
kearifan lokal di sekitar tempat tinggal. Untuk mengukur apakah tujuan tersebut tercapai apa tidak tercapai, kira-kira soal tes dan pertanyaannya apa. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Lisan. Apa kearifan lokal di sekitar tempat tinggalmu? Apa itu sudah cocok ya. Apa dan sebutkan itu masuknya di C1 ya, sudah cocok. Dua-duanya cocok. Tapi kalau apa kearifan lokal di sekitar tempat tinggalmu berarti hanya menyebutkan satu kan. Ya, hanya menyebutkan satu. Kemudian lisan, sebutkan kearifan lokal yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Ini juga sebutkan, ini masuk juga dalam apa namanya itu C1 ya. Tapi di situ juga hanya satu kemungkinan yang dijawab oleh siswa. Kemudian yang C, sebutkan macam-macam kearifan lokal di tempat tinggalmu. Ini kan sudah banyak. Jadi contoh-contohnya ada di situ semua. C ini paling mendekati ya. Kemudian tes tertulis urean, jelaskan. Kalau jelaskan jelas tidak mungkin karena masuknya di level C2. Yang E, tertulis jawaban singkat, sebutkan satu contoh. Nah, satu contoh itu hanya satu. Ya, jadi kita silang saja. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah C. Selama pembelajaran berlangsung, guru juga menilai partisipasi peserta didik di kelas. Teknik asesmen yang tepat untuk mengetahui peserta didik partisipasi atau tidaknya. Ini teman-teman lihat itu ya. Opsi pilihan gandanya wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, soal tertulis. Ini teman-teman harus mengkoneksikan antara opsi pilihan gandanya dengan dengan soalnya. Partisipasi peserta didik itu masuknya di ranah keterampilan kan. Ya kan, ranah keterampilan. Sementara instrumen yang dipakai wawancara. Wawancara itu masuknya di sikap kan. Tadi sudah kita bahas ya. Sikap, observasi itu bisa sikap, bisa keterampilan ya. Kalau observasi perilaku maksudnya di sikap, kalau observasi saja itu maksudnya di ranah keterampilan. Dokumentasi itu ranahnya sikap. Kuesioner itu sama dengan angket teman-teman, itu ranahnya sikap. Soal tertulis itu ranahnya pengetahuan. Jadi kita tinggal silangi saja. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit secara nutur dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita. Ini yang diinginkan adalah memotret komentar peserta didik. Tidak menilai orang yang berbicara, guru tidak menilai orang yang bercerita di depan, tapi ingin melihat kemampuan dari teman-temannya, teman-teman yang peserta didik tadi untuk berkomentar, bagaimana mengemukakan komentar yang tepat untuk peserta didik yang maju depan dalam rangka menghargai orang lain untuk berbicara. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Berarti kalau memotret komentar masuk di ranah ranahnya afektif ya, ranahnya sikap. Biasanya ranah sikap ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya A, antar teman dengan lembar checklist. Nah, penilaian antar teman masuk di ranah afektif dan cocok untuk memotret komentar peserta didik lain. Oke, good. Tertulis itu biasanya dipakai untuk ranah pengetahuan. Kalau memotret komentar itu tidak tepat. Portofolio itu ranahnya keterampilan teman-teman. Ya, kumpulan karya, jadi tidak mungkin. Proyek itu ranahnya juga keterampilan, juga tidak mungkin. Kinerja dengan skala penilaian yang diisi. Nah, skala penilaian yang diisi semua peserta didik ini bisa masuk ke ranah, bisa masuk keterampilan, tapi di situ bisa digunakan untuk memotret komentar peserta didik lain. Diminta untuk menilai, teman yang lain menilai. Bisa digunakan untuk itu. Maka jawaban terbaiknya A dan E ya. Bu Ani, guru bahasa Indonesia SD kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmennya kira-kira apa? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Tes tertulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. Kemudian tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. C, proyek dengan mengumpulkan data informasi penting. Oh, berarti ini teman-teman harus mengecek ya dari A sampai E ini kira-kira yang pada akhirnya adalah peserta didik bisa menanggapi. Kita lihat opsi pilihan gandanya saja langsung ya, kita analisa langsung. A, tes tertulis memberikan pertanyaan. Kalau teman-teman kasih pertanyaan maka siswa bisa menanggapi kan, berarti ini masuk. Jadi kalau ada pertanyaan kan siswa menanggapi.
Kemudian yang B, kinerja menuliskan informasi. Kalau teman-teman itu memberikan soal kepada peserta didik ya, memberikan perintah kepada peserta didik, tulislah informasi penting. Kira-kira nanti menulis hasilnya apa? Hasilnya ya berupa informasi penting saja, bukan tanggapan. Tidak ada tanggapan di situ. Yang C juga demikian, mengumpulkan data informasi. Hasilnya apa? Ya data informasi penting itu terkumpul gitu aja. Tidak ada tanggapan di situ. Yang D mengumpulkan bahan bacaan. Hasilnya apa? Ya hanya bacaan-bacaan itu terkumpul aja. Tidak ada tanggapan informasinya. Yang E memberikan tugas pada peserta didik mencatat informasi penting. Ya hasilnya ya catatan informasi penting. Ya, jadi bukan merupakan tanggapan. Jelas ya kelihatan itu A. Tidak mungkin semua ya berarti ya. Oke, next berikutnya untuk asesmen kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagaimana kalau teman-teman mendapati soal tentang perilaku peserta didik yang sulit. Bagaimana mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Maka teknik menjawabnya begini teman-teman. Pilih jawaban yang mengedepankan pendekatan empati. Empati itu pendekatan personal, individu. Gitu ya. Cari solusi bersama dan tujuannya adalah adanya pembinaan perilaku. Kemudian yang kedua, itu teman-teman bisa menghindari jawaban-jawaban yang berpotensi untuk skor buruk. Ya, skor jelek ya, misalkan pengabaian, pemakluman, pemberian hukuman, mempermalukan, membuat suasana tidak nyaman, proses mengetik, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ke menuju soalnya. 24. Anda adalah seorang guru di sekolah X. Salah satu siswa di kelas sering menyela Anda saat menjelaskan materi dan menunjukkan sikap kurang sopan. Nah, ini perilaku sulitnya siswa di situ. Setelah beberapa kali diperingatkan, siswa tersebut masih belum menunjukkan perubahan perilaku. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, tadi teman-teman ingat ya trik yang saya berikan ya. Hindari pemakluman, hindari hukuman, kemudian ciptakan suasana nyaman, jangan menghardik dan lain-lain. Kita lihat opsi A. Memberikan hukuman yang lebih keras. Ini berarti bukan jawabannya. Hasilnya bukan jawaban dengan skor tertinggi gitu ya. Karena soal SJT semuanya berskor teman-teman. Kalau saya analisa opsi jawabannya berdasarkan skor nanti terlalu lama kita bahasnya gitu ya. Oke, yang B, meminta siswa tersebut untuk keluar kelas sementara agar dia bisa merenungkan kesalahannya sebelum kembali. Ini juga sebenarnya bentuk hukuman ya. Tapi ringan. Ini kita juga silang aja. Mengajak siswa tersebut berbicara empat mata. Oh, berarti pendekatan empati personal ya. Untuk mencari tahu alasannya di balik perilakunya, mencari solusi. Ini good ya, ini bagus ya. Yang D itu mengabaikan perilaku. Kalau mengabaikan jangan dipilih. Ya. Yang M mengalihkan perhatian siswa dengan memberi tanggung jawab tertentu di kelas, ini bagus juga. Tapi yang lebih mengedepankan pendekatan empati atau pendekatan personal, mencari solusi, pembinaan perilaku, jelas C. Nah, begitu cara jawabnya. Teman-teman bisa coba ini, silakan teman-teman dijawab dulu. Saya kasih waktu 1 menit aja ya. Oke, sudah ya. Anggap saja sudah. Nanti kita akan analisa bersama kira-kira jawaban teman-teman itu benar apa salah. Anda dan peserta didik telah membuat kesepakatan kelas bersama bahwa pengurangan nilai akan diberikan jika terlambat mengumpulkan tugas. Namun salah satu peserta didik Anda terus-menerus terlambat mengumpulkan tugas dan tampak menyepelekan aturan. Ini juga perilaku sulit kan, anak yang tidak suka mengumpulkan tugas selalu menyepelekan itu ya. Langkah yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Kita lihat opsi A, memanggil peserta didik tersebut untuk berbicara secara pribadi, berarti pendekatan empati. Menanyakan alasan keterlambatannya, oke, mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang dibuat. Ini good, yang A ini bagus sekali, kita kasih cetak. Memberikan pengurangan nilai pada tugasnya sesuai aturan yang telah disepakati, ini bagus juga, tapi skornya pasti lebih rendah ya. Mengumumkan kepada seluruh kelas bahwa konsekuensi keterlambatan akan diterapkan secara tegas mulai sekarang tanpa kecualian. Itu kan sudah diterapkan, kenapa diulangi lagi? Itu tindakan yang tidak efektif. Kita silang aja. Mengabaikan tidak usah dibaca seterusnya. Pasti bukan skor tertingginya di situ. Memberikan satu peringatan terakhir, peringatan lagi juga tidak efektif. Maka jawaban terbaiknya yang mengedepankan pendekatan empati atau personal, kemudian mencari solusi, ada upaya pembinaan perilaku adalah opsi A. Jawabannya gitu ya, yang skornya kira-kira tertinggi. Nah, skor tertinggi kedua kemungkinan besar adalah B. Karena aturan sudah dibuat, ya B itu.
Oke, next berikutnya teman-teman akan menjumpai soal-soal dengan diksi pengenalan kelas untuk mencapai pembelajaran berpusat pada peserta didik. Itu ya, nanti ada di soalnya seperti itu. Lalu bagaimana teman-teman itu menjawab soal-soal seperti itu? Ada tipsnya, jadi rambu-rambu untuk menjawab. Yang pertama, itu setiap pengambilan keputusan itu upayakan untuk pendekatan kebutuhan terhadap peserta didik. Fokusnya ke kebutuhan peserta didik. Kemudian andaikan teman-teman itu membuat kesepakatan harus diputuskan secara bersama, hindari jawaban otoritarian. Ya. Kemudian teman-teman harus bisa menyeimbangkan antara penerapan aturan kelas dengan pemahaman terhadap situasi dan kebutuhan individu. Jadi fokusnya memang ke kebutuhan peserta didik ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal-soalnya bagaimana kita menerapkan tips ini. Nah, ini ada. Yang saya buat hitam itu pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik. Berarti gunakan trik yang saya berikan tadi. Saya bacakan dulu ya. Berdasarkan kesepakatan belajar yang dibuat bersama, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas akan dikenai pengurangan nilai. Pada suatu waktu terdapat peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas karena alasan sakit. Langkah yang sebaiknya Anda ambil dalam menerapkan pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik. Jadi kalau sudah ada kesepakatan tapi tiba-tiba ada anak yang tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas karena sakit, berarti kesepakatannya itu kan ada celahnya di situ. Masih ada perlu kebutuhan siswa yang darurat yang perlu dimasukkan dalam kesepakatan kelas itu kan. Gitu ya. Jadi kebutuhannya siswa bagaimana kalau misalkan opsi A tetap memberikan pengurangan nilai sesuai kesepakatan kelas. Itu kira-kira peserta didik yang sakit tadi kira-kira bahagia apa tidak? Berkebutuhan dengan nilai itu apa tidak? Iya kan? Teman-teman yang lain kira-kira memaklumi tidak kalau sakit? Itu teman-teman harus memikirkan. Gitu ya. Jadi secara normal itu semua orang mengendaki di dalam kelas itu ya, mengendaki agar tetap bahwa siswa tersebut yang sakit mendapatkan dispensasi. Itu naluriahnya. Ya. Oke, berarti yang A ini kira-kira bukannya. Mengingatkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen, ini pengingatkan ini juga bagus tapi pasti bukan yang terbaik gitu ya. Memberikan pengecualian terhadap kasus tersebut karena alasan yang dibenarkan ini disenangi banyak peserta didik. Ya. Mengajak peserta didik meninjau kembali kesepakatan kelas yang dibuat dengan menambahkan aturan pengecualian. Goods ada apa namanya itu analisis dan evaluasi dari kesepakatan kelas, memasukkan unsur baru sesuai kebutuhan siswa. Di situ ada bersama-sama dengan peserta didik, artinya mengambil keputusan secara bersama, tidak sepihak, tidak otoritarian gitu ya. Yang meminta peserta didik memaklumi keadaan darurat. Ini kalau ada kata-kata memaklumi dibuang saja gitu ya. Jadi B, C, D ini bagus semua. Tapi dari B, C, D ini yang terbaik opsi D teman-teman. Tadi ya, kesepakatan kelas dibuat bersama, ada perlunya kebutuhan peserta didik yang dimasukkan dalam kesepakatan kelas gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya opsi D. Next, teman-teman nanti akan menjumpai soal-soal yang ada diksinya menciptakan rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri soalnya terdapat peserta didik mengalami masalah dengan kepercayaan dirinya, ketakutan dengan pembelajaran, tidak berani berpendapat, atau korban bullying. Gitu ya. Bagaimana trik menjawabnya? Hindari instruksi yang menambah kecemasan peserta didik, serta hukuman, aturan yang menekan, maju tanpa persiapan ya, dan seterusnya. Pilih metode pembelajaran menyediakan kondisi rasa aman dan nyaman tanpa tekanan dan komunikatif. Oke, kita praktek saja langsung gitu ya. Saat mengajar di kelas, Anda mendapati beberapa siswa tampak ragu untuk bertanya atau berpendapat. Bahkan ketika Anda sudah memberikan kesempatan, mereka tampak cemas dan lebih memilih diam. Apa yang Anda lakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman? Nah, seperti ini teman-teman. Saya kasih buat hitam itu ya. Artinya itu sesuai dengan indikator yang tadi. Oke, jadi ini ada siswa yang kira-kira tidak berani berpendapat karena tidak pede mungkin ya. Kemudian Anda sudah memberi kesempatan tapi tetap tidak berani berpendapat, ada kecemasan dan memilih diam. Takut salah lah gitu kalau maju. Oke ya, kita lihat ya. Kira-kira kita lihat tindakan mana yang menambah kecemasan peserta didik
atau yang kira-kira itu sangat kondusif untuk peserta didik, yang nyaman untuk peserta didik gitu ya. Yang A, meminta peserta didik yang cemas tadi untuk mencoba bertanya, menjawab di depan kelas, ya tambah takut, tambah cemas gitu ya. Yang A mesti bukan itu ya. Kalau sudah takut disuruh maju ya tambah takut. Ya. Yang B, menyediakan sesi diskusi kelompok kecil di mana siswa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat mereka lebih luas tanpa takut dinilai oleh banyak orang. Ini sangat nyaman. Jadi suruh diskusi di dalam kelompok kecil biar saling bertanya. Kemudian berpendapat sesuka-sukalah tanpa takut dinilai banyak orang. Ini sangat nyaman pembelajarannya. Bagus yang B ini ya. Yang C, memberikan penghargaan kepada siswa yang berani bertanya atau berpendapat di kelas dengan harapan ini memotivasi siswa lain. Oke, ini bagus, tapi biasanya ini tetap saja untuk yang siswa yang takut, ya tetap takut. Yang sudah berani, ya berani bertanya, terus yang takut ya tetap takut. Ya, jarang pengimbasan seperti ini dari siswa yang berani atau percaya diri dengan siswa yang takut. Jarang, sedikit sekali pengimbasan. Malah nanti yang diberikan penghargaan hanya orang-orang itu saja kan. Yang D, menyampaikan kepada siswa bahwa tidak ada jawaban yang salah dan memberikan dukungan secara verbal pada setiap kontribusi yang mereka berikan sehingga mereka merasa diterima apapun jawaban mereka. Ini sangat nyaman juga. Sangat nyaman. Tapi bentuknya adalah bentuk persuasi, penyampaian gitu ya. Kalau yang B bentuknya adalah bentuk situasi, penciptaan situasi dalam kelompok belajar. Yang D itu bentuknya penyampaian, nasihat, persuasif gitu ya. Kemudian yang E, ya bagus mana antara persuasif dengan tindakan, ya bagus tindakan gitu ya. Yang E, menetapkan aturan kelas yang ketat, ini jelas tambah menimbulkan kecemasan. Gitu ya, enggak usah dibaca lebih lanjut karena penetapan aturan kelas yang ketat itu jelas itu menekan anak ya, tambah cemas, tambah stres gitu ya. Sangat tidak nyaman dalam belajar. Kira-kira B, C, D tadi yang paling ya, yang paling bagus adalah yang B. Ya, kemungkinan kedua, skor tertinggi kedua adalah yang D. Kemudian C. Ya, kemudian A yang terakhir. Ini kan mudah dibaca. Next, indikator berikutnya. Ini masih pedagogik ya. Sampai ke desain pembelajaran terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan. Nah, ini bisa ada konsep materinya di situ di dalamnya. Tapi bentuknya tetap SJT. Nanti kita akan tetap berikan contohnya. Gitu. Jadi pada soal desain pembelajaran terstruktur nanti biasanya ada diksi pembelajaran terstruktur atau urutan materi yang tepat itu masuk di situ. Triknya apa? Ini triknya ada proses usaha guru dalam memetakan materi. Ya, mengurutkan materi dari yang mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks dan lain-lain. Ini bersesuaian dengan teorinya Ausubel gitu ya. Jadi teori-teori belajar seperti Ausubel, Gagno, Pease itu masuk di situ. Gitu ya. Jadi masuk di desain, bukan soalnya bentuk teori Ausubel adalah gitu. Itu sudah tidak zamannya, tapi bagaimana kita menerapkan teori itu dalam pembelajaran gitu ya. Oke, contohnya begini. Anda adalah seorang guru yang merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu di akhir musim. Nah, materi yang disampaikan biasanya nanti materinya disebutkan materi apa gitu ya. Sangat kompleks gitu ya. Sehingga Anda perlu menyusun pembelajaran secara terstruktur dan berurutan. Nah, ini ada kata-kata terstruktur berurutan. Berarti kita ambilnya nanti tipsnya berdasarkan indikator tadi kan gitu ya. Kita lihat opsi A, menyampaikan seluruh materi secara garis besar di awal semester agar siswa mendapatkan gambaran besar, kemudian menguraikan secara rinci. Ini bagus juga, tapi belum menunjukkan urutan. Disampaikan semua, tapi urutannya belum kelihatan. Yang B, menyusun materi dari konsep paling dasar hingga yang paling kompleks secara bertahap, memastikan siswa memahami satu konsep sebelum melanjutkan ke konsep berikutnya. Ini dia bagus sekali, dia memetakan materi. Yang opsi B itu mencerminkan suatu usaha guru memetakan materi dari yang sederhana ke sulit, dari yang mudah ke kompleks gitu ya. Kemudian B ini bagus ya, kita kasih centang dulu. Yang C, memberikan materi yang paling penting terlebih dahulu, meninggalkan materi yang kurang penting. Ini salah, tidak sesuai. Menyampaikan materi sesuai urutan buku teks, ini ya sudah urut ya. Sehingga siswa dapat mengikuti alur sesuai standar kurikulum yang ada. Ini bagus juga, tapi lebih bagus yang B. Kalau B mencerminkan keterampilan seorang guru dalam mengelola pembelajaran, yang D ini mengikuti buku teks. Kan bagus yang B ke depannya. Menggabungkan materi dari proyek atau tugas kelompok di awal untuk memberikan konteks, kemudian mengajarkan teori-teori. Ya seharusnya bukan begitu. Ajarkan teori dulu, baru ke
Kalau project itu kan kompleks ya. Project itu kompleks, harusnya kasih teori-teori sederhana dulu sebelum melakukan project. Ini kebalik cara berpikirnya. Ya. Maka jawaban terbaiknya adalah B. Ini skornya 5 di situ. Melanjutkan ya, sekarang masuk ke indikator yang pedagogik yang ini. Desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dan melibatkan peserta didik. Dari indikator ini saja jelas kelihatan bahwa dalam kita merencanakan suatu pembelajaran itu harus memperhatikan kondisi sekitar lingkungan ya, yang digunakan sebagai acuan dalam sumber belajar nyata untuk siswa gitu ya, pengalamannya nyata, kontekstual dengan kehidupan siswa, melibatkan peserta didik. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal-soal seperti ini biasanya ada diksi, ada kata-kata yang menyebutkan desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi, berarti nanti mengambilnya dari indikator ini. Triknya adalah silakan teman-teman pilih jawaban yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kemudian trik kedua adalah pilih opsi jawaban yang menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, pilih opsi jawaban yang melibatkan peserta didik. Jadi tiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Sebagai acuan dalam kita menjawab soal-soal SJT yang menggunakan indikator desain pembelajaran. Oke ya, kita kasih contoh aja. Ini contohnya ini. Anda adalah seorang guru mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternakan ikan diternakan di kolam. Nah, pada pertemuan yang akan datang, Anda mengajak peserta didik belajar menentukan volume balok. Kira-kira desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah titik-titik. Makanya di situ ada soalnya saya bold hitam ya, artinya kita menggunakan indikator tadi gitu ya. Jadi teman-teman nanti tidak usah bingung ini masuk indikator yang mana, itu biasanya sudah ada diksi kata-kata yang dipakai gitu ya. Oke, bagaimana teman-teman menggunakan lingkungan sekitar tadi untuk keperluan sumber belajar. Kita langsung aja analisa opsi jawabannya dari A sampai E gitu ya. Kita lihat opsi A, guru mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik mengukur panjang, lebar, kedalaman kolam dan meminta peserta didik menghitung volume kolam ikan tersebut. Kira-kira yang A ini menggunakan situasi tadi, situasi lingkungan belajar di peternakan ikan apa tidak? Iya, tentu saja. A ini menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang B, guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal latihan dan mempresentasikan pekerjaannya. Tidak ada hubungannya dengan lingkungan, jadi jangan dipilih. Yang C, guru menampilkan slide presentasi bangun balok, cara menghitung volume balok, peserta didik mengerjakan soal dan presentasi. Ini juga tidak langsung menggunakan tadi sumber belajar dari lingkungan. Yang D, guru mengajak peserta didik diskusi di kelas permasalahan menghitung balok dan volume dan luas permukaan balok, ini juga tidak ada hubungan. Yang E, guru mengajak peserta didik melihat tayangan video permainan renang di aplikasi streaming video dan mengajak peserta didik menghitung volume kolam renang, ini juga tidak ada hubungan. Yang menggunakan hanya opsi A, maka jawaban terbaiknya pasti A. Skor 5-nya ada di A. Kalau skor 4-nya bagaimana? Pilih yang lebih nyata untuk siswa. Antara yang A ini kan dijelaskan langsung suruh mengerjakan, yang berarti nilainya jelek kan. Yang C pakai slide presentasi lebih bagus. Yang D itu diskusi saja itu ya. Yang E itu video permainan renang, ini lebih bagus lagi daripada C. Jadi kemungkinan besarnya 5 skor 5-nya di A, skor 4-nya di E gitu ya teman-teman ya. Yang lain tidak usah dipikirkan. Oke, sekarang teman-teman bisa coba untuk soal ini. Saya bacakan dulu soalnya, nanti teman-teman langsung bisa menebak gitu ya. Besok Anda akan membelajarkan materi tentang operasi bilangan bulan. Lingkungan sekolah tempat Anda mengajar adalah pasar dengan mayoritas pekerjaan orang tuanya pedagang. Anda ingin memanfaatkan kondisi lingkungan peserta didik dalam desain pembelajaran. Kira-kira desainnya seperti apa yang bagus? A. Merencanakan pembelajaran dengan menjelaskan cara menghitung penjumlahan 2 bilangan bulat, kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal latihan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan pedagang atau lingkungan tadi. Yang B. Mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati pasar, meminta peserta didik mendata banyak jenis dagangan yang dijual. Oke, tapi di situ adalah mendata banyak jenis dagangan. Oke,
Ini juga masuk penggunaan lingkungan pasar sebagai sumber belajar. B ini kita centang dulu ya. B ini kita centang dulu. Yang C menampilkan slide persentase, contoh menghitung operasi hitung penjumlahan dua bilangan bulat. Ini tidak menggunakan sumber lingkungan ya, tidak menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang D mengajak peserta didik bermain peran sebagai pembeli dan pedagang dengan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembali dari proses jual beli. Ini bagus, ini juga menggunakan simulasi situasi. Yang D ini juga tinggi. Yang E mengajak peserta didik melihat tayangan video. Video itu konkret tapi bukan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Nanti skornya kemungkinan 3 di E itu. Ya, yang B dan D itu menggunakan lingkungan ya. Kalau B itu lingkungan langsung, yang D itu menggunakan simulasi. Bagus mana? Sebenarnya bagus langsung, tapi kita lihat tujuannya di situ. Tujuannya adalah operasi bilangan bulat, ada plus, ada min. Kalau mendata banyaknya jenis dagangan kan hanya plus saja. Sementara kalau yang D itu ada proses jual beli gitu ya. Jual beli ada kembalian juga, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian masuk semua di situ. Maka yang lebih relevan adalah yang opsi D. Skor D ini memberikan nilai yang lebih tinggi gitu ya teman-teman. Jawaban terbaiknya D, jawaban keduanya B. Jadi 5-nya ada di D, 4-nya B gitu ya. Oke, next berikutnya. Indikator berikutnya adalah pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Bagaimana teknik menjawabnya? Pertama, pilih media yang paling memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Gunakan kerucut Edgardell atau Edgardell Kohn ya untuk memahami topik ini. Ini saya kasih kerucut Edgardellnya, teman-teman bisa mencatatnya di situ. Kemudian yang kedua, jadi setiap dari pemilihan sumber belajar itu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai itu terlalu jauh. Atau minimal itu media atau sumber belajar yang Anda gunakan atau teman-teman gunakan itu berguna untuk menjelaskan materi, tidak hanya sekedar untuk ice breaking atau pengantar saja gitu ya. Oke, itu Edgardellnya teman-teman bisa dilihat. Semakin ke bawah semakin memberikan hasil maksimal. Kalau hanya membaca 10%, dengarkan 20%, melihat video, media demonstrasi dan lain-lain itu 30%, diskusi 50%, presentasi 70%, bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal nyata. Itu mendekati nyata itu 90%. Ya, semakin ke bawah semakin baik ya. Oke, kita langsung saja menuju ke soalnya. Nih contoh soalnya. Ini tidak ada diksi langsungnya, tapi kalau di situ ada kata-kata memilih media, memilih sumber, itu berarti pakai gunakan yang indikator tadi gitu ya. Anda akan membelajarkan materi tujuan pembelajarannya melalui penggunaan media pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Anda ingin memilih media-media yang tepat untuk menjadi tujuan tersebut. Kira-kira tindakan Anda apa? Ini saya ambil dari matematika ya. Tapi sebenarnya semuanya sama. Kita lihat teman-teman, lihat cara jawabnya saja ya. Jadi nanti kalau diubah tujuan pembelajarannya teman-teman tidak bingung. Ya. Kita lihat opsi A, memilih media presentasi yang menayangkan berbagai macam jenis-jenis balok. Ini presentasi. 70% ya. Kemudian memilih media gambar hanya melihat. Melihat tadi kira-kira berapa persen? Sedikit ya. Media gambar itu sedikit sekali. Media kerangka balok yang terbuat dari kawat itu berarti bisa disentuh bentuknya. Konkret ya. Yang E memilih media balok dari kertas yang dapat dibuka, dapat disentuh, benda konkret. D dan E ini dua-duanya adalah benda konkret yang bisa digunakan sebagai media. Maka D dan E ini jawabannya paling tinggi gitu ya. Kira-kira yang lebih cocok untuk penggunaan media menerangkan tentang jaring-jaring balok yang lebih jelas kelihatan ya E. Dibuka ya bentuknya ada, kalau jaring-jaring itu kan untuk menjelaskan luas berarti dibuka ada permukaannya, kalau kawat kan kurang, maka E ini yang nilainya lebih tinggi. Untuk gambar dan lain-lain nilainya pasti rendah gitu ya teman-teman ya. E ini tertinggi, maka pilihan jawaban yang skornya 5 ada di E, skor 4-nya di D gitu ya. Oke, next berikutnya Anda membelajarkan mata pelajaran Pancasila.
Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Anda mengembangkan media pembelajaran yang kreatif inovatif. Ini yang difokuskan adalah pemilihan media ya, sama sebagai sumber belajar. Kira-kira tindakan apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya itu saya sudah bold hitam. Menggunakan papan tulis untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu jelas jelek ya, hanya papan tulis. Kemudian menggunakan bagan itu berarti visual saja. Kemudian kalau C itu menggunakan video, sudah audio visual ya, medianya sudah tinggi. Yang D menggunakan gym itu ya game permainan ya, permainan yang mendorong peserta didik berpartisipasi aktif, ini bagus. C bagus, D bagus. Yang E menggunakan kuis ya, kuis itu sebenarnya bukan untuk apa namanya itu media ya, tapi kuis itu sebenarnya alat asesmen, jadi kita tidak mempertimbangkan kuis. Jadi jawabannya kalau tidak C ya D, skor tingginya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu fokus untuk skor terbaiknya seperti apa, karena memang nanti akan ada soal-soal yang dua-duanya itu sulit untuk dibedakan gitu ya. Yang menjadi kunci gitu teman-teman, teman-teman lihat juga di situ tujuan pembelajarannya menerapkan nilai Pancasila. Nah, kalau lebih skalanya lebih luas, kalau C itu video itu bisa memberikan skala yang lebih luas dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nanti ada video ini itu berupa kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan penerapan Pancasila. Kemudian yang D itu pakai gym. Gym itu jarang sekali. Gym itu kurang efektif lah sebenarnya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Meskipun ada dan lebih bagus kalau dalam penanaman nilai. Tapi kalau yang C ini kelihatannya lebih dominan gitu ya. Jadi C ini skornya lebih tinggi kira-kira ya teman-teman daripada yang D gym ya. Next berikutnya pedagogik lagi ya, masih pedagogik sampai selesai nanti. Indikatornya adalah instruksi pembelajaran atau instruksi itu maksudnya itu langkah pembelajaran gitu ya. Langkah pembelajaran yang mencakup strategi komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis. Nah, tip menjawabnya yang pertama adalah silakan teman-teman pilih metode pengajaran yang mengaktifkan. Ya, siswa berpartisipasi aktif melalui eksperimen, melalui diskusi kolaboratif gitu ya. Adanya presentasi gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan pilih metode yang merangsang peserta didik berpikir kritis. Kuncinya apa di situ saya tuliskan untuk 4C karena memang untuk zaman sekarang itu kita sudah menggunakan C4 gitu ya, atau 4C. Yang pertama adalah critical thinking, itu kemampuan peserta didik dalam bernalar, dimulai dari identifikasi masalah, menyusun serangkaian pertanyaan, kemudian analisis solusi permasalahan gitu ya. Biasanya untuk critical thinking itu dalam pembelajaran di awal ya, di awal-awal itu dikasih simulasi dulu baru anak-anak diminta untuk berpikir gitu ya. Itu namanya critical thinking. Kemudian setelah berpikir biasanya anak-anak diminta untuk merencanakan solusi atau menemukan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan kan gitu. Nah, itu muncul ide-ide kreatif, inovatif, ide baru yang segar, solusi, itu masuknya di creative thinking. Kemudian kolaborasi dulu baru komunikasi sebenarnya ya. Collaboration itu kerjasama, melalui diskusi didiskusikan ide-ide itu. Nah, didiskusikan gitu ya, dikerjakan. Kemudian yang yang keempat itu adalah komunikasi, itu menyajikan, mempresentasikan dari pekerjaannya itu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke konteks soalnya. Kira-kira bentuk soal SJT-nya yang sesuai dengan indikator instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan kritis kira-kira seperti apa. Ini contohnya ini teman-teman. Anda merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Nah, strategi yang Anda pilih untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis kira-kira apa? Nah, ini yang jadi fokus adalah tadi menumbuhkan minat dan nalar kritis ya. Berpikir kritisnya yang menjadi fokus utama, teman. Sekarang kita analisa dari tindakan A sampai E ini kira-kira yang mengaktifkan peserta didik untuk berpikir kritis yang mana. Tadi saya sudah menjelaskannya. Di awal pembelajaran biasanya bernalar kritis atau berpikir kritis. Kemudian setelah itu baru kreatif, kemudian diskusi kolaboratif, baru menyajikan atau presentasi. Ya, kita lihat opsi A.
Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, berarti di awal, benar ya, ini berpikir kritis. Kemudian yang kedua meminta peserta didik membuat rencana. Membuat rencana itu berarti sudah menyusun strategi itu berarti ada ide yang di situ muncul. Mengumpulkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu berarti masuknya di ide kreatif ya. Kemudian meminta peserta didik menyelesaikan masalah tanaman layu, itu berarti sudah menyelesaikan ya, menyelesaikan itu tahapnya sudah problem solving sebenarnya, menyelesaikan masalah. Yang D, meminta peserta didik menganalisis solusi. Kalau analisis maksudnya dikritis, critical thinking. Meminta peserta didik membuat satu kesimpulan. Kesimpulan itu maksudnya di problem solving gitu ya. Jadi jawabannya kalau ndak A ya D. Nah, kalau A dan D yang duluan yang lebih mana? Yang lebih dulu yang A tentunya teman-teman. Skor tertingginya di awal. Ya, di awal pembelajaran kan memang harus identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, identifikasi masalah itu ya bisa lihat dari sebab-sebabnya. Misalkan ada banjir, sebab banjirnya apa itu dianalisa terlebih dahulu. Gitu ya. Itu berpikir kritis. Jadi kemudian kalau misalkan banjir itu kira-kira mengatasinya bagaimana, muncul ide-ide, itu berarti masuknya di creative thinking gitu ya. Soal yang lain, tipe soal yang lain silakan teman-teman cek ya A sampai ini kira-kira yang mengaktifkan bernalar kritis atau berpikir kritis yang mana. Saya bacakan dulu soalnya. Anda seorang guru berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Langkah pembelajaran yang Anda lakukan bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Teman-teman tidak usah terlalu memusingkan tentang temanya di situ, kok matematika. Tidak apa-apa, nanti teman-teman pakai pada tema yang lain pun juga bisa, selama teman-teman itu tahu triknya, gitu ya. Strategi yang Anda lakukan kira-kira apa? Kita lihat opsi A. Itu sudah saya bold hitam ya. Jadi teman-teman bold hitam itu mencerminkan teman-teman yang perlu difokuskan di situ. Yang A meminta peserta didik menganalisis langkah-langkah pembuktian teorema Pythagoras. Menganalisis maksud apa? Berpikir kritis ya, masuk. Kemudian memberikan rumus teorema Pythagoras, meminta peserta didik menghafal. Menghafal itu bukan termasuk critical thinking, itu berpikir tingkat rendah gitu ya. Berpikir tingkat rendah atau low order thinking gitu ya. Tidak usah dipikirkan, kalau yang B itu skornya pasti rendah sekali gitu ya. Yang C mengajak peserta didik berdiskusi dalam kelompok tentang penerapan teorema Pythagoras dalam berbagai kasus nyata. Kemudian meminta sekelompok menyajikan hasil. Diskusi itu maksudnya kolaboratif, collaboration. Kemudian menyajikan hasil maksudnya dikomunikasin ya. Jadi bukan berpikir kritis tapi maksudnya di kolaborasi dan komunikasi yang C. Yang D meminta peserta didik meneliti asal-usul teorema Pythagoras, menuliskannya dalam esai, mempresentasikan hasil penelitiannya. Mempresentasikan tadi maksudnya di komunikasi. Meskipun meneliti asal-usul ini kurang jelas ya, meneliti itu dimulai dari apa. Bisa critical thinking, kemudian bisa ke creative thinking juga. Tapi yang lebih bagus yang A, analisis ya. Yang E memberi contoh-contoh soal triple Pythagoras, kemudian meminta peserta didik mencari pola. Mencari pola ini masuk critical thinking teman-teman. Tapi di situ membuat kesimpulan. Jadi yang A dan yang E ini bagus yang mana? Tentu yang lebih bagus yang A. Ya, lebih bagus yang A. A skornya 5, E skornya 4, kemudian D. Ya, kemudian C yang terakhir yang paling buruk adalah menghafal. Skornya satunya di B. Jadi soal SJT itu semuanya berskor teman-teman. Jangan sampai ada nanti ketika waktunya habis tidak ada yang tidak dikerjakan. Jadi semua harus dikerjakan gitu ya. Karena setiap opsi pilihan gandanya berskor. Kalau tidak dijawab skornya 0 gitu ya. Next berikutnya, indikator pedagogi berikutnya adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi secara adaptif. Jadi tipsnya adalah gini, teman-teman pilih saja teknologi informasi komunikasi atau TIK sebagai sumber pembelajaran, di mana TIK tersebut memberikan ruang untuk peserta didik mengeksplor pengalaman nyata. Jadi yang lebih kelihatan realistis itu yang mana? Misalkan virtual reality, video simulasi, AR, itu juga masuk. Kira-kira teknologinya agak tinggi-tingginya. Itu jawabannya di situ. Kita lihat ya, coba opsi pilihan gandanya kira-kira
Konteks soalnya seperti apa? Kita lihat. Anda akan mengajarkan konten dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban. Menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Anda ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira tindakan Anda dalam memilih media ICT itu yang kira-kira yang benar yang mana? Tindakan dari A sampai E kita akan analisa. Yang A memilih media gambar. Nah, media gambar itu kan ICT-nya tingkat rendah ya. Kemudian bagan juga rendah. Infografis itu juga bentuknya ya juga seperti bagan, itu juga rendah. Video ini bagus, ya video itu lebih realistis lah gitu ya. Nah, buku cerita itu jelek gitu ya. Mungkin lebih paling rendah ya buku cerita itu. Media gambar itu bisa mengaktifkan bernalar kritis, bahkan juga demikian, infografis juga demikian. Yang D ini yang paling bagus, yang paling tinggi ya video ya, pelaksanaan hak dan kewajiban. Berikutnya, contoh berikutnya adalah Anda adalah seorang guru yang ingin memanfaatkan TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Saat ini Anda sedang mengajar tentang sistem tata surya. Nah, beberapa peserta didik mengalami kesulitan memahami perbedaan ukuran dan jarak planet. Kira-kira media ICT yang cocok yang mana? Yang lebih realistis untuk siswa, yang lebih memberikan pengalaman nyata untuk siswa, kira-kira yang mana? Yang A itu memakai film dokumenter atau video dokumenter. Itu sudah video ya sudah lumayan bagus. Yang B itu menggunakan simulasi interaktif 3D. Good ya nih ya. Ini jelas menerangkan kepada siswa sehingga siswa terbantu dengan video ini. Yang C pakai tautan artikel saja, yang D disuruh mencari informasi tentang planet di internet, ini berupa artikel juga. Yang E itu membuat poster, itu rendah tentunya ya, penggunaan ICT yang rendah, membuat poster hanya sekedar poster ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti di opsi B, simulasi interaktif. Next berikutnya itu tentang indikator perancangan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Tipsnya yang pertama, teman-teman silakan teman-teman simak baik-baik tips-tipsnya ya. Yang pertama, pilih asesmen yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan gaya belajar siswa yang beragam. Nah, ini yang dimaksud berpusat pada peserta didik ya begitu. Memberikan asesmen sesuai dengan yang dinilai. Ya. Itu artinya sahih gitu ya atau valid. Kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sesuai dengan gaya belajarnya, itu mencerminkan pembelajaran diferensiasi. Ada pelibatan peserta didik dalam penyusunan, jadi asesmen as learning itu masuk di situ. Mendukung kenyamanan peserta didik, ya jadi misalkan peserta didik ingin dinilai performanya presentasi pada sebagian besar siswa itu cenderung pendiam, jadi jangan pakai itu, gunakan media lain atau metode asesmen lain. Menilai secara holistik atau keseluruhan. Jadi jangan menilai hanya di salah satu, misalkan tulis saja jangan. Karena banyak peserta didik punya kecerdasan lain, ya, punya gaya belajar lain, punya kebutuhan lain gitu ya. Yang kedua, jenis asesmen yang berpusat pada peserta didik itu contohnya. Ini saya kasih contoh saja. Portofolio ya, itu sesuai dengan kemampuan peserta didik, proyek juga, penilaian diri antar teman, observasi, refleksi, jurnal itu. Kemudian hindari soal-soal yang digunakan secara general, secara umum dalam satu kelas. Misalkan pilihan ganda untuk seluruh kelas, isian singkat untuk seluruh kelas, tes lisan untuk seluruh kelas, itu ya. Itu dihindari. Oke, langsung saja kita menuju ke konteks soalnya. Ini soalnya begini. Anda sedang merancang asesmen. Ya, ada kata-kata merancang asesmen berarti maksudnya di situ gitu ya. Untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam materi sistem pernapasan manusia di kelas. Anda ingin agar asesmen ini berpusat pada peserta didik dan mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar mereka. Ini mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan belajar mereka. Berarti ini sesuai dengan tadi ya, berpusat pada peserta didik. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya A. Menyusun tes pilihan ganda dengan soal mencakup semua materi sistem pernapasan untuk seluruh siswa. Nah, untuk seluruh siswa ini salah ya teman-teman. Jadi setiap peserta didik punya spek yang berbeda-beda. Kita menggunakan hanya satu tes pilihan ganda untuk seluruh siswa, jelas itu salah. Jadi skornya rendah. Yang B menggunakan tugas proyek di mana setiap peserta didik membuat model sederhana. Setiap peserta didik membuat model, artinya
semuanya sama, membuat model, ya, kemudian dijelaskan di depan, ini juga jelek, ya. Karena semua peserta didik dikasih proyek, meskipun proyek itu termasuk berpusat pada peserta didik, tapi ini memastikan bahwa semua peserta didik atau setiap peserta didik itu membuat model sederhana. Ya, kan harusnya bisa menggunakan berbagai model, ya, untuk untuk konteks yang dimaksud. Yang C, memberikan asesmen tertulis yang terdiri dari soal esai sehingga peserta didik dapat mengungkapkan pemahaman mereka dengan lebih luas. Ini bagus ya. Pakai esai biar bisa nulis semuanya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya tidak semua siswa itu bisa mengerjakan soal esai. Jadi ada kelemahannya. C ini sudah mengakomodasi perbedaan peserta didik ya. Yang D, menyediakan asesmen berbentuk permainan edukatif interaktif yang memungkinkan, kalau permainan itu kan berarti semuanya bisa mengikuti permainan ya, yang memungkinkan peserta didik belajar sambil mengerjakan soal sesuai tingkat pemahaman. Ini ada sesuai tingkat pemahaman, berarti ini berpusat pada peserta didik kan, sesuai kebutuhan mereka juga. Yang E, membuat kelompok belajar, memberi tugas kolaboratif di mana peserta didik saling berbagi pemahaman tentang sistem pernapasan. Ini bagus juga, tapi di situ tidak bisa untuk mengukur bagaimana perbedaan kemampuan belajar karena soalnya adalah soal bentuknya kolaboratif tugasnya gitu ya, tidak bisa mengukur perbedaan kemampuan belajar masing-masing individu. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi D. Jawaban terbaik kedua, kalau tidak C ya E, dua-duanya ini bagus. Kalau saya condongnya yang C. Kemudian baru E, yang lain B, A, ya. B baru A. Paling jelek itu yang pilihan ganda, apalagi digunakan untuk seluruh siswa gitu ya. Oke, soal berikutnya, Anda memiliki peserta didik yang beragam, kemampuan, gaya belajar itu beragam. Anda ingin menggunakan metode asesmen yang paling sesuai untuk mengevaluasi pemahaman konsep peserta didik secara individual. Ini ada kata-kata individual, artinya masing-masing gitu ya, dievaluasi pemahaman konsep masing-masing siswa. Kemudian dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, kira-kira tindakan yang dilakukan yang mana? Kita lihat di situ sudah saya kasih bantu untuk bold hitam. Teman-teman bisa lihat di situ. Yang A, memberikan tes tertulis standar dengan pilihan ganda mencakup seluruh materi untuk semua peserta didik, jelas salah. Ada kata-kata semua peserta didik digunakan semua soal yang digunakan sama bentuknya pilihan ganda. Ini tidak mengakomodasi perbedaan peserta didik. Yang B, menggunakan asesmen portofolio di mana peserta didik dapat memilih karya terbaik mereka menunjukkan pemahaman konsep selama pembelajaran. Ini goods, sangat mengakomodasi perbedaan kemampuan. Apalagi bentuknya portofolio karya terbaik. Karya terbaik bisa bentuk produk, bisa bentuk unjuk kerja kan. Yang penting anak-anak itu menunjukkannya sesuai dengan kemampuan peserta didik, pemahamannya mereka, keterampilannya mereka. Ini bagus sekali yang B. Yang C, menyusun soal esai yang sama untuk seluruh peserta didik, ini jelas salah. Esai kok sama, semua peserta didik suruh esai. Padahal sebagian besar peserta didik tidak suka untuk menulis esai gitu ya. Kemudian yang D, menggunakan asesmen berbasis project, ini bagus, di mana peserta didik bisa mengembangkan proyek terkait dengan menjelaskan sesuai pemahaman mereka. Ini juga sesuai, mengakomodasi perbedaan pemahaman. Tapi di situ yang jadi fokus adalah bahwa setiap dari asesmen berbasis project itu biasanya basisnya adalah kolaboratif atau kelompok. Jadi jarang dipakai untuk individual. Kayak gitu ya. Yang E, mengadakan sesi presentasi individual, ini berarti individual. Setiap peserta didik menyampaikan pemahaman konsep dengan gaya mereka sendiri, ini good juga. Tapi ingat teman-teman, tidak setiap siswa itu pandai berbicara. Jadi yang paling bagus adalah opsi B, baru E, baru D. Ya, B, E, D. B-nya 5, E-nya 4, D-nya 3. Yang jelek ya opsi A, itu jelek ya, berarti satunya di A, kemudian yang di C-nya itu yang 2 gitu ya. Skor terbaiknya pasti opsi yang B. Oke, indikator berikutnya untuk pedagogi adalah pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan asesmen juga berpusat pada peserta didik. Sebenarnya triknya sama dengan tadi, perencanaan. Jadi pemilihan asesmen harus tepat. Nah, pilih asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengacu pada perencanaan tadi. Ya.
Kita kasih contoh ini. Anda adalah guru bahasa Indonesia, Anda ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Kalau siswa itu menanggapi informasi, berarti ada pertanyaan seputar informasi. Jadi nanti teman-teman pilih yang ada hubungannya dengan pemberian pertanyaan. Karena di situ tujuannya adalah menanggapi informasi, berarti ada pertanyaan tentang informasi. Jadi ya, yang A kita lihat, merancang asesmen tes kinerja, meminta peserta didik menuliskan. Kalau menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca, itu berarti pertanyaan, tidak ada pertanyaan di situ. Tiba-tiba tugas bentuknya. Yang B juga tugas, mengumpulkan data informasi itu juga tugas. Mengumpulkan bahan bacaan juga tugas. Yang D, mencatat informasi penting itu juga tugas atau resume. Yang E ini memberikan beberapa pertanyaan, kan kalau ada pertanyaan siswa menanggapi. Kalau menuliskan informasi ya siswa tidak bisa menanggapi. Kalau hanya disuruh mengumpulkan data informasi penting, apa siswa bisa menanggapi? Tidak. Kalau siswa disuruh mengumpulkan bahan bacaan, apa siswa bisa menanggapi? Ya tidak. Apakah setiap siswa disuruh untuk mencatat informasi penting, siswa bisa menanggapi? Ya tidak. Ya, maka jawaban terbaiknya adalah opsi E. Next berikutnya, setelah pembelajaran peserta didik, Anda ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam itu sudah dipahami apa belum. Asesmen paling objektif yang Anda pilih untuk mengetahui pemahaman. Kira-kira pemilihan asesmen yang tepat yang mana? Objektif ya. Objektif itu apa teman-teman? Objektif itu terbebas dari pengaruh subjektivitas penilai. Jadi misalkan ada yang ini cantik dikasih nilai yang baik, itu berarti subjektif ya, tergantung dari penilainya. Jadi ya kalau objektif berarti tidak bergantung pada subjektivitas penilai. Oke, kita lihat opsi A. Menggunakan tes tulis menjawab soal urean. Soal urean ini sangat subjektif, tergantung dari penilainya. Setiap penilai dengan penilai lain mungkin memberikan skor berbeda karena bentuknya soal urean. Kalau tes pilihan ganda itu semua penilai pasti kalau salah ya salah, benar-benar objektif. Pertanyaan reflektif itu apalagi subjektif sekali. Dari pihak yang peserta didik subjektif, pihak gurunya juga subjektif. Menggunakan tes tulis dengan cara mencongak. Mencongak itu sebenarnya isian singkat teman-teman. Atau langsung mengisi jawabannya. Pendek-pendek itu ya. Itu juga objektif. Lebih bagus mana antara B dan D? Lebih objektif yang D. Kenapa? Kalau yang D itu peserta didik tidak bisa ya selesai. Kalau yang B kan ada unsur opsi pilihan gandanya, ada unsur ngawurnya dan kebetulan benar. Kalau yang D tidak bisa ngawur kan gitu. Jadi sangat objektif. Yang E, tes tertulis menjawab soal urean terbuka ini sangat subjektif, apalagi urean terbuka. Urean tertutup pun itu masih terpengaruh oleh subjektivitas penilai, apalagi terbuka. Oke, jadi jawabannya antara B dan D ini skornya tinggi. 4 dan 5-nya di situ, yang 5 tentu saja yang mencongak, gitu ya. Pedagogik berikutnya indikatornya adalah umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajarannya. Fokusnya, tipsnya adalah fokus pada umpan balik langsung yang membantu kesulitan individual seseorang, kesulitan siswa secara individu. Jadi bantuan individual. Kalau ada satu orang yang kesulitan, ya kasih bantuan langsung. Itu ya. Nah, bantuan individual. Tidak bantuan berbasis kelas. Itu kalau seluruh siswa tidak bisa baru. Kalau beberapa sedikit siswa itu kasih scaffolding atau bantuan individu. Oke, kita lihat sekarang konteks soalnya. Anda mengerti beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep pecahan dalam pelajaran matematika. Setelah melakukan evaluasi, Anda ingin memberikan umpan balik efektif. Ya, kira-kira tindakan yang Anda lakukan yang mana? Ini berhubungan dengan umpan balik. Banyak siswa yang kesulitan. Ya ini beberapa. Jadi fokusnya ke beberapa peserta didik mengalami kesulitan. Yang A, memberikan penjelasan ulang di depan kelas itu berarti keseluruhan.
Padahal tadi tipsnya apa? Pilih umpan balik yang scaffolding, yang membantu individu yang kesulitan saja. Kayak gitu ya. Jadi yang A ini basisnya masih kelas. Yang B menyampaikan secara umum di kelas, berarti basisnya masih kelas. Pada yang bermasalah atau yang mengalami kesulitan hanya beberapa peserta didik, gitu ya. Yang C mengundang setiap peserta didik yang mengalami kesulitan untuk diskusi secara individual mengenai area yang perlu ditingkatkan, memberikan tips belajar spesifik. Ini eksklusif sekali. Ya, pembelajaran berbantuan individu, kasih bantuan individu atau scaffolding. Kasih tip belajar spesifiknya. Good, yang C ini kemungkinan besar jawabannya itu yang skornya paling tinggi. Yang D menyediakan video tutorial tambahan tentang pecahan dan membaginya kepada semua peserta didik, berarti basisnya kelas. Skornya pasti rendah. Memberi tes ulang pada peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Ini sudah berbasis individu, bagus. Tapi pemberian tes ulang kan lucu. Siswa kesulitan kok dikasih tes ulang. Jadi skor tertingginya pasti C, baru E, yang lain menyesuaikan. Ya teman-teman ya. Ini jawabannya C berarti. Next berikutnya, indikator pedagogik berikutnya adalah penyusunan laporan capaian belajar, penyusunan rapot. 1. Tipsnya, pilih laporan belajar yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan, kebutuhan spesifik pengembangan mereka. Hindari laporan yang fokusnya hanya nilai hasil. Itu ciri khas dari kurikulum Merdeka kan itu. Nilainya sebenarnya yang digunakan, yang diamati sebenarnya yang paling utama adalah deskripsinya. Di situ sudah kualitatifnya yang dilihat itu sudah yang mata pelajaran yang harus dikembangkan yang mana, yang sudah bagus yang mana, yang sangat bagus di mana, itu ada di deskripsinya. Jadi memang fokus dari kurikulum Merdeka ini adalah fokus di pengembangan gitu ya. Oke, soalnya begini, Anda sedang menyusun laporan capaian belajar peserta didik di akhir semester. Anda ingin memastikan laporan tersebut bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua. Ini ada kata-kata bermanfaat, artinya bermanfaat untuk kebutuhan pengembangan, peningkatan gitu ya. Memberikan gambaran yang akurat mengenai perkembangan dan tantangan belajar masing-masing siswa. Kira-kira tindakan yang Anda lakukan yang mana? Yang A, menyusun laporan yang fokusnya pada nilai akhir jelas kita buang. Yang B, menyusun laporan yang berisi nilai serta rekomendasi umum. Nah, rekomendasi umum ini salah ya, harusnya rekomendasi yang lebih spesifik. Ya, misalkan pada tujuan pembelajaran ini tidak bagus, perlu pendampingan dan lain-lain. Ya, itu kalau masih rekomendasi umum itu jelas nilainya kurang. Yang C, menyusun laporan yang mencantumkan nilai, memberikan saran perbaikan serta pujian, peningkatan peserta didik di setiap aspek. Ini bagus, ada nilai, ada saran perbaikan. Tapi perbaikannya di sebelah mana tidak dijelaskan di situ. Ada nilai kemudian saran perbaikan, maksudnya misalkan belajar lebih rajin, itu saran perbaikan kan. Tapi tidak ditentukan kira-kira perbaikannya di sebelah mana kan, jadi nanti orang tua itu mau memulai pengembangan peserta didiknya atau peningkatan pendampingan peserta didiknya dimulai dari mana tidak tahu gitu ya. Yang D, menyusun laporan mencakup catatan perilaku interaksi sosial. Kalau catatan perilaku interaksi sosial saja, nanti pengembangannya di mana? Fokus pada sikap ini berarti ya. Padahal tidak hanya sikap, tapi akademik dan non-akademik. Yang E, menyusun laporan mendeskripsikan kemampuan peserta didik dalam keterampilan inti. Artinya sesuai dengan CP-nya. Dideskripsikan CP-nya kira-kira seperti apa, nilainya per CP seperti apa, aspek yang perlu dikembangkan seperti apa. Ini bagus, sangat bermanfaat untuk siswa. Jadi C dan E ini bagus dua-duanya, tapi lebih bagus yang E. Karena di situ spesifik pada keterampilan inti mana yang deskripsi kemampuannya. Kemudian perlu dikembangkannya kelihatan jelas. E ini tertinggi ya. E5 skor 5-nya ada di E, skor 4-nya kemungkinan di C.
Yang terakhir untuk pedagogik adalah bagaimana mengkomunikasikan laporan hasil belajar. Ini tipsnya apa? Tipsnya sama dengan yang tadi. Kalau membuat laporannya sudah benar, maka kalau ketika kita bertemu dengan orang tua, ketika membagikan, mengkomunikasikan laporan, itu juga benar. Kalau pemahaman tentang pembuatan laporan benar, maka mengkomunikasikannya juga benar gitu ya. Ini contohnya ini. Anda akan mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk menyampaikan laporan capaian belajar mereka di tengah semester. Anda ingin memastikan komunikasi laporan ini efektif dan memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan akademik serta keterampilan anak. Tindakan yang Anda lakukan sebaiknya apa? Yang A, menyampaikan hasil nilai setiap pelajaran. Ini jelas salah ya. Ini kebanyakan yang dilakukan sekolah-sekolah kan setiap nilai hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian yang B, menginformasikan kepada orang tua mengenai nilai-nilai akademik anak dan meminta mereka lebih banyak membantu belajar di rumah. Nah, membantunya di sebelah mana kan nggak kelihatan. Yang disajikan hanya nilai akademik. Ya. Yang C, menyampaikan perkembangan akademik anak. Area keterampilan yang perlu ditingkatkan, good ya. Memberikan saran spesifik untuk mendukung perkembangan. Bagus sekali yang C ini ya. Yang D, memberikan laporan tertulis dengan penjelasan rinci nilai dan membiarkan orang tua memahami sendiri perkembangan anak. Ini rincian nilai saja tapi tidak dikasih rekomendasi pengembangan di jalan. Salah ya, pasti skornya jelek gitu ya. Yang E, menyampaikan hasil capaian anak secara umum. Ini jelas salah ya, capaian kok secara umum, dan nanti spesifik pengembangannya di mana gitu ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi C. Kemudian kemungkinan kedua adalah yang B gitu ya. Nah, indikator pertama teman-teman, untuk profesional pertama, struktur dan alur pengetahuan dari suatu bidang keilmuan yang relevan untuk pembelajaran. Ini tipsnya, ini tentang tujuan pembelajaran. Jadi kalau ada soal tentang struktur dan alur pengetahuan, itu hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran teman-teman harus menyesuaikan dengan tingkatan atau gradasi CP, serta ranahnya. Ranahnya masuk di pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi tujuan pembelajaran itu menyesuaikan itu. Dan juga gradasinya. Gitu ya. Untuk gradasi teman-teman, kita sudah buatkan konsepnya begini. Ada 3 ya. Sebenarnya sikap itu ada 5, keterampilan ada 5 gitu ya. Tapi kita buat yang sederhana seperti ini saja untuk bantu teman-teman untuk menjawab soal-soal yang hubungannya dengan struktur dan alur gitu ya. Yang pertama untuk pengetahuan, itu level paling rendahnya adalah ingatan. Biasanya kata-kata pertanyaan atau tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan. C2-nya pemahaman, itu bisa memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, itu masuknya di C2. C3-nya penerapan, itu biasanya menerapkan, menentukan, menghitung gitu ya. Kemudian C4-nya analisis, itu kata kerja yang berhubungan adalah menganalisis, menelaah, merinci, mendeskripsikan dan lain-lain. C5 itu evaluasi, itu memilih, membandingkan, mengevaluasi ya, menyimpulkan, itu kan banyak sekali. C6 mencipta, itu biasanya mengkonstruksi, mengkreasi. Kalau sikap itu biasanya hubungannya dengan menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku gitu ya. Kalau keterampilan itu ya sesuai dengan asesmennya, biasanya membuat laporan, mempresentasikan, unjuk kerja ya maksudnya, menyajikan, mempraktikkan, itu masuknya di keterampilan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Anda adalah seorang guru yang menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan nilai sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup rukun, damai, sejahtera. Anda ingin mengembangkan tujuan pembelajaran untuk ranah sikap, itu saya bold hitam. Teman-teman harus nanti kalau ada soal itu lihat benar-benar dibaca itu untuk ranah apa dulu kalau hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang Anda pilih, oke kita langsung analisa saja dari opsi A. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis nilai. Nah, tadi kita sudah mengatakan ya menganalisis itu masuknya di ranah pengetahuan C4 gitu ya. Yang B, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Menyajikan masuknya di ranah keterampilan. Oke ya. Kemudian yang C, melalui pengamatan
lingkungan sekitar, peserta didik menunjukkan sikap saling menghargai. Nah, menunjukkan sikap itu masuk di ranah sikap. Nah, sesuai dengan soal ya, jadi C ini masuk. Oke, yang D, melakukan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap. Menjelaskan itu maksudnya di C2. Kemudian yang E, melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis juga pengetahuan. Ya, C4 pengetahuan. Jadi jawaban terbaiknya adalah C. Meskipun soal SJT ini semuanya berskor ya teman-teman. Tapi jawaban terbaiknya adalah C. Oke, yang kedua, elemen fase B itu contohnya adalah tujuannya adalah mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestarian. Anda akan menyusun tujuan pembelajaran. Kira-kira langkah yang Anda lakukan adalah apa? Itu kata-katanya adalah sabul hitam ya. Jadi capaiannya mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu masuk di ranah pengetahuan C4. Jadi teman-teman pilih dari A sampai E nanti yang bersesuaian dengan pengetahuan C4. Yang A, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu menguraikan. Menguraikan masuk C4 ya. Yang B, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu membandingkan. Nah, membandingkan itu maksudnya di C5. Yang C, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu menggambar keragaman budaya. Menggambar itu proses praktik, hasilnya produk. Jadi maksudnya di keterampilan. Oke, gitu ya. Menggambar, berenang itu maksudnya di keterampilan teman-teman. Yang D, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru. Menciptakan ini maksudnya di C6 teman-teman. Kemudian yang E, menyusun tujuan pembelajaran peserta didik mampu menunjukkan sikap. Nah, menunjukkan sikap tadi masuk di ranah keterampilan sikap ya. Menunjukkan sikap itu masuknya di ranah sikap. Jadi yang sesuai dengan ranahnya pengetahuan, mendeskripsikan kan pengetahuan. Kemudian gradasinya masuk di C4, sama-sama C4, berarti masuknya di A gitu ya. Ini semua salah ya. Menguraikan C4, membandingkan C5, menciptakan C6. Yang dekat dengan C4 ya C5 itu kemungkinan skor tertingginya A, yang B-nya itu skornya 4, yang D itu skornya 3 gitu ya. Kemudian yang C skor 2, yang paling buruk adalah yang E itu karena ranahnya adalah ranah sikap. Oke, menuju ke indikator berikutnya, profesional berikutnya. Indikatornya adalah identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau ada soal, ada tujuan pembelajaran, kemudian diminta untuk menentukan materinya, menentukan medianya, menentukan sumbernya yang cocok dengan tujuan pembelajaran, maka masuk di indikator ini. Ya, jadi dalam memilih materi, media, sumber itu ya teman-teman harus punya pengetahuan. Kira-kira untuk menjelaskan tujuan pembelajaran ini, maka teman-teman harus memilih media apa. Kita kasih contoh soalnya begini. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik, Anda memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional rantai makanan. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Kira-kira media atau media yang Anda pilih dalam menjelaskan atau meningkatkan motivasi belajar siswa itu kira-kira apa dan bersesuaian dengan tujuan integrasi permainan tradisional dalam rantai makanan. Tujuannya adalah untuk rantai makanan, kira-kira apa ya. Kita lihat opsi A, mengintegrasikan permainan tradisional dakon atau congklak dalam pembelajaran rantai makanan. Dakon atau congklak itu tidak ada hubungannya dengan rantai makanan ya. Dakon atau congklak tidak ada hubungannya dengan rantai makanan. Jadi kita silang aja. Kalau ular naga, integrasi ular naga dalam pembelajaran itu masuk gitu ya. Kemudian mengintegrasikan permainan betengan itu juga masuk. Betengan itu juga masuk. Mengintegrasikan permainan bekel itu hanya mengandalkan kecepatan mata dan tangan ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan rantai makanan. Kemudian mengintegrasikan permainan lompat karet itu juga pakai kaki saja, jadi tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya B dan C, dua-duanya bisa berskor tinggi. Skor 45-nya ada di B, C ini. Jadi kalau yang lebih dekat, yang paling dekat ya B itu. Skor B-nya tertinggi. Berikutnya, rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan nilai pendekatan P.
Jika rumus keliling lingkaran sudah dipelajari, bahan berupa benang, meteran, lingkaran dengan berbagai ukuran jari-jari, maka kira-kira media yang cocok apa? Ini kan sudah berarti kan sudah siap-siap praktek ya. Kalau sudah praktek ya. Kalau sudah praktek bagaimana? Kita lihat A, kertas plano berupa tabel ukuran jari-jari keliling, perhitungan keliling lingkaran dibagi 2 kali jari-jari hasil pengukuran. Ini bagus. Jadi ini langsung menuju ke konsep kelilingnya. Kemudian yang B, media berupa gambar lingkaran yang dilengkapi dengan ukuran jari-jari, ini kurang gitu ya, tidak mencerminkan pendekatan untuk menentukan nilai P. Yang C, guntingan kertas itu biasanya bukan menentukan P tapi luas lingkaran. Yang D, media berupa grafik yang berisikan gambar lingkaran sebarang dengan ukuran jari-jari, ini juga tidak menjelaskan bagaimana menemukan nilai pendekatan P, tidak cocok juga dengan kegiatan praktiknya. Kemudian yang E, tayangan presentasi menampilkan gambar-gambar lingkaran dengan ukuran jari-jari pengukuran. Itu juga tidak cocok dengan tadi yang sudah disiapkan bahan-bahan prakteknya. Jadi yang sesuai adalah yang A. Next, soal indikator profesional berikutnya adalah pengorganisasian pengetahuan konten yang relevan dengan pembelajaran. Yang pertama, itu tipsnya. Itu suatu pembelajaran harus dimulai dari definisinya dulu. Definisinya, kemudian memberikan penjelasan teori-teorinya, kemudian berikan contoh-contoh konkretnya, kemudian kasih latihan soal dari sederhana menuju kompleks. Nah, urutan materi yang paling mudah itu yang menuju dari sederhana menuju kompleks ya. Kita langsung menuju ke soalnya, kira-kira bagaimana dengan tips ini untuk mengerjakan soal. Nah, Anda adalah seorang guru matematika sedang mempersiapkan materi tentang persamaan dan persamaan kuadrat. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu memahami konsep dasar persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pembelajaran ini adalah, teman-teman lihat itu ya, agar siswa mampu memahami konsep dasar persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, serta penerapannya. Anda menyadari bahwa agar siswa benar-benar memahami materi perlu ada pengorganisasian materi efektif. Nah, itu ada diksi pengorganisasian materi efektif, berarti ini masuk ke indikator yang tadi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Fokusnya apa tadi? Fokusnya tujuannya hanya ke persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat kita tunda ya, ditunda, tidak dimasukkan dalam soal ini. Yang A, menyampaikan definisi persamaan dan persamaan kuadrat secara langsung di awal pembelajaran, kemudian memberikan berbagai jenis soal latihan dengan tingkat kesulitan bertahap. Ini kurang tepat ya teman-teman. Harusnya persamaan dan persamaan itu tingkat kesulitannya lebih sulit karena lebih sulit persamaan teman-teman. Nah, kalau lebih sulit persamaan, kita fokusnya ke persamaan dulu. Ini dua-duanya definisinya sudah diberikan, jadi opsi A ini tidak tepat. Kemudian opsi B, menyusun materi mulai dari konsep dasar persamaan kuadrat. Oke, jadi konsep dasarnya atau pengenalannya dulu, kemudian diikuti contoh-contoh penerapan sehari-hari sederhana. Oke, kemudian diakhiri dengan latihan soal yang lebih kompleks untuk memperdalam pengetahuannya. Good, ini bagus sekali. Yang C, langsung memberikan contoh soal persamaan kuadrat yang menantang di awal pembelajaran untuk menarik perhatian. Ini tidak tepat, tidak sesuai dengan pengorganisasian. Ya. Yang D, memberikan materi secara bertahap dimulai dari pengenalan persamaan kuadrat, oke. Hubungannya dengan persamaan linear, oke. Kemudian melanjutkan dengan persamaan kuadratnya. Ini harusnya jangan melanjutkan dulu, tapi kasih contoh dulu. Selesaikan dulu persamaan kuadrat, baru persamaan kuadrat. Itu cara mengorganisasikan konten kan begitu. Jadi jangan digabungkan dua-duanya jadi satu, kemudian kasih contoh bersama, itu jangan. Itu nanti mencampur adukan antara kompleks dan yang mudah gitu ya. Harusnya disusun dari yang sederhana dulu menuju ke kompleks. Yang E, mengajak peserta didik membaca mempelajari secara mandiri konsep dasar persamaan dan persamaan sehingga di kelas dapat lebih fokus. Ini lebih parah lagi. Skor terendahnya mungkin di E ini. B dan D ini dua-duanya bagus, tapi D ini condong pengorganisasian kurang teratur ya. Jadi B ini jawaban terbaiknya. B jawaban terbaiknya ya.
Oke, indikator berikutnya profesional, tahapan perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar. Tipsnya apa? Pertama, buatlah desain atau rencana pembelajaran atau dalam pelaksanaan pembelajaran itu dasarnya adalah tahap perkembangan peserta didik. Juga memperhatikan karakteristik peserta didik, menyesuaikan kebutuhan yang beragam. Ini ada kata-kata diksi kebutuhan ya. Yang kedua adalah laksanakan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi. Ya, gitu. Itu triknya. Oke, sekarang kita lihat. Anda adalah seorang guru yang mengajar materi membaca dan menulis. Di dalam kelas terdapat siswa dengan beragam kemampuan membaca, dari yang sudah lancar hingga kesulitan mengenali huruf. Tujuan pembelajaran Anda adalah agar semua siswa di kelas bisa mencapai kemampuan membaca dasar yang memadai. Anda menyadari bahwa pendekatan yang tepat harus sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik siswa. Jadi berarti pakai indikator tadi ya. Ini jangan lupa tadi tipsnya adalah gunakan pembelajaran diferensiasi menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oke, kita lihat opsi A. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka, memberikan latihan yang berbeda. Oke, berarti itu melaksanakan prinsip diferensiasi untuk setiap kelompok agar sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Coach ini sangat mengedepankan prinsip diferensiasi belajar. Ini bagus sekali. Mungkin skor tingginya ada di A. Yang B menggunakan metode pembelajaran bersama di mana siswa yang lebih lancar membaca membantu. Itu kalau tingkat perbedaannya terlalu jauh maka itu tidak bisa dilakukan. Harusnya ada perbedaan perlakuan. Yang C memberikan latihan membaca yang sama kepada semua siswa. Itu berarti tidak ada perbedaan perlakuan. Yang D mengajarkan materi dasar membaca dengan perlahan untuk seluruh kelas. Jadi tidak menggunakan prinsip diferensiasi karena kemampuan siswa berbeda-beda maka harus perlakuannya agak berbeda. Yang E meminta siswa yang sudah lancar membaca untuk mengerjakan latihan menulis, mendengarkan, sementara Anda fokus untuk ini memperhatikan yang E ini memperhatikan prinsip diferensiasi. Tapi antara A dan E itu yang lebih cocok yang mana? Yang A, karena di situ ada diksi sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Jawaban terbaiknya adalah opsi A. Indikator berikutnya profesional, latar belakang sosial, budaya, agama, ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar. Tipsnya, cara menjawabnya adalah teman-teman lihat di situ. Biasanya soalnya tipe soalnya ada kata-kata latar belakang sosial, budaya, agama, ekonomi. Soalnya ada itunya. Kemudian tipsnya bagaimana? Manfaatkan keberagaman itu dalam pembelajaran. Gunakan sebagai sumber belajar, gunakan sebagai proses pembelajaran. Proses itu maksudnya pembagian kelompok ya. Jadi manfaatkan sebesar-besarnya perbedaan yang ada ini untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Memperkuat profil belajar, misalkan kerjasama, menghargai, toleransi dan lain-lain ya. Tapi manfaatkan benar-benar perbedaan itu. Oke, sekarang kita masuk ke konteks soalnya. Anda adalah seorang guru di mana kelas yang Anda ampu terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, agama, ekonomi yang beragam. Nah, ini ada diksi itu kan. Jadi nanti kita pakai indikator itu. Pada pembelajaran PPKN kali ini Anda mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi, kerjasama, saling menghargai di masyarakat. Anda ingin memastikan bahwa semua peserta didik merasa nyaman dihargai di kelas, serta memahami bagaimana mereka bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Oke ya. Apa yang Anda lakukan atau langkah apa yang sebaiknya teman-teman lakukan? Yang A, membuat diskusi kelompok di mana siswa saling berbagi tentang budaya tradisi mereka. Jadi perbedaan itu nanti digunakan sebagai sumber karena berbagi tentang budaya tradisi gitu ya. Agar mereka dapat mengenal, menghargai perbedaan. Jadi prinsip-prinsipnya jadi menghargai, terus adanya mengenal dan menghargai, nanti ujung-ujungnya ke toleransi kan gitu. Kayak yang A ini bagus sekali. Yang B, memberikan contoh-contoh cerita dari berbagai budaya dan agama yang relevan dengan nilai toleransi, meminta siswa untuk merefleksikan cara penerapan nilai tersebut di lingkungan sekitar. Nah, memberikan contoh-contoh padahal di situ anak-anak sudah punya latar belakang sosial budaya kok memberikan contoh-contoh cerita. Ngapain kita harus memanfaatkan perbedaan yang ada.
Jadi yang B ini tidak menggunakan perbedaan sebagai sumber belajar. Yang C mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai dengan fokus pada nilai universal tanpa membahas contoh spesifik, ini juga tidak menggunakan. Yang D membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan latar belakang sosial dan budaya mereka agar mereka saling berdiskusi nilai toleransi dalam kelompok yang lebih nyaman, lalu meminta perwakilan kelompok. Nah, ini berarti memisahkan peserta didik pada masing-masing, misalkan suku ya sukunya ini di kelompok A, sukunya ini B, atau agamanya ini di kelompok apa. Ini tidak mencerminkan, tidak menggunakan, ini saya kira tidak menggunakan perbedaan itu dalam konteks pembagian kelompok. Harusnya kalau satu kelompok itu dibagi dari berbagai jenis latar belakang supaya saling mengenal. Gitu ya, jadi D ini kurang tepat. Yang E mengadakan kegiatan kolaboratif yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang, oke. Membuat proyek kelas bersama, oke, ini good sekali, bagus sekali, ini juga skornya tinggi pasti ya. Menekankan nilai kerjasama untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja sama meski berbeda. Oke, bagus. Ini penggunaannya dalam hal proses ya, pembagian kelompok. Kemudian di situ juga digunakan dalam proyek kelas bersama, ini proyek kolaboratif. Ini juga bagus. Kalau E ini fokusnya di proses, kalau A ini masuknya fokusnya di sumber. Jadi dua-duanya nilainya kemungkinan besar adalah tinggi. Nah, kalau teman-teman suruh milih yang mana? Ada teman-teman yang punya triks, kalau ada dua yang kira-kira sama, itu pilih yang kata-katanya lebih panjang. Tapi kalau saya tidak, nilai yang lebih banyak digunakan yang itu yang jawabannya. Ya. Kalau A digunakan sebagai sumber, itu lebih bagus daripada hanya sekedar sebagai pembagi kolaboratif. Proses kolaboratif ya. Jadi jawaban terbaiknya saya kira yang A. Tapi teman-teman kalau jawab E tidak apa-apa, E skornya juga tinggi. Jadi fokusnya ke skor 4, 5 saja. Skor 4 atau skor 5. Jangan sampai teman-teman itu masuk ke skor 1, 2. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin untuk pembahasan lebih banyak tentang soal-soal dan jawabannya gitu ya teman-teman, di Daring Majana sudah menyediakan e-book. Jadi e-book itu sudah lengkap ya. Nah, isinya ada SJT PCK tentunya, ada soal simulasinya di situ dan FR asli piloting 1 dan 2 teman-teman. Jadi dikomparkan saja teman-teman untuk simulasi piloting 1 dan piloting 2. Sebenarnya semuanya itu punya rule yang sama, tadi saya sudah menjelaskan ya. Sudah menjelaskan bagaimana cara menjawabnya ya. Harganya Rp50.000 bagi teman-teman yang berminat, silahkan chat WA di 085712166998. Di chat WA saja ya teman-teman ya. Nah, insya Allah amanah kok gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.